Entrepreneur Festival 2013. Let's inspire and be inspired. Sebenarnya menurut saya sih nggak apa-apa ikut tren ya, tapi maksudnya jangan sampai latah dan jangan sampai ikut tren itu hanya copy paste. Tapi nantinya kalau kita udah sering beberapa kali melakukan inovasi, harusnya kita sudah mulai ignore tren dan malah menciptakan tren. Tapi memang menurut saya bisa sampai ke level menciptakan tren, awalnya kita harus ikutin tren dulu. Tapi jangan me too, jangan asal me too, dan jangan asal copy paste. Itu tidak sengaja bisa dipelajari. Jadi buat saya sendiri, saya nggak pernah nyangka saya akan jadi orang yang kreatif, karena saya waktu kecil itu anak yang biasa-biasa aja, nggak pernah ranking 1, nggak pernah menonjol sekali lah di akademis maupun di pergaulan gitu ya. Saya anak average, nggak pernah nggak naik kelas sih, tapi itu memang ternyata kreativitas bisa dilatih. Itu kalau kita suka, asal sama terminologi saya kayak naik sepeda aja. Pernah nggak ada temennya pengen naik sepeda, nggak bisa naik sepeda? Jarang kan? Hampir semua bisa. Tapi kalau teman kita pengen berenang, terus akhirnya sampai sekarang udah dewasa nggak bisa berenang, masih ada. Nah, kreativitas itu kayak orang naik sepeda. Selama kita suka, kita mau belajar, kita mau melatih, harusnya nanti memang jam terbang ya. Kalau kayak saya kan mungkin udah lebih dari 20 tahun. Kalau dihitung dari saya pertama kali di majalah Hai, itu sampai sekarang udah 20 tahun. Jadi ibaratnya kalau naik sepeda udah lepas tangan. Jadi seng gitu. Tapi awalnya juga saya tetap harus baca, harus ngambil referensi. Kalau sekarang malah saya sudah masuk di level yang naik sepeda lepas tangan. Yang pasti gini dulu, entrepreneur muda sekarang berada di masa terbaik yang pernah ada. Yang saya mengikuti ya, maksudnya dari saya dulu di majalah Hai gitu ya, dari wartawan sekolah, remaja dan lain sebagainya. I think this is the best era ever gitu. Kita bisa mau mulai jualan high fashion, bisa jualan di Facebook tanpa ada biaya. Mau jualan di e-commerce yang kena biaya sedikit udah banyak gitu ya. Jadi buat saya sekarang tinggal keinginan, kreativitas, tidak ada kata nggak bisa. Jadi buat saya paling nggak bisa kalau ditanya gini, Mas, saya pengen mulai berusaha berbisnis, kita berbisnis kreatif, tapi saya nggak punya modal. Saya nanya gini, kamu punya 200.000 nggak? Punya, ya udah bisa. Jadi jangan 200.000 itu dianggap bukan modal. Start small, act fast, maybe you end big gitu. Jadi jangan mimpinya langsung mau besar dan mau memulai besar. Kalau buat saya mimpi boleh besar, visi boleh besar, tapi start dari yang kecil. Even start dari 200.000. Yang pasti industri kreatif, karena tadi industri kreatif sudah pasti hampir semua bisa dimulai dengan bisnis yang dengan angka yang relatif kecil, ya kan? Kayak tadi saya ngomong 200.000, sahabat saya Api Asegaf memulai bisnis Fashionist Daily, sekarang sudah menjadi salah satu media mogul ya di Indonesia. Nilai perusahaannya ditawarin sekian miliar untuk sekian persen saham, berawal dari domain hosting 200.000. Jadi buat saya industri kreatif itu sangat seksi dan sangat cocok buat orang-orang Indonesia yang sebenarnya dari dulu menurut saya sangat kreatif. Dulu zaman saya ngerekam kaset itu headnya diputer-puter tuh nggak ada di buku, nggak ada di manual. Hanya di Indonesia terjadi seperti itu karena kita kreatif. Jadi buat saya harusnya industri kreatif itu sangat seksi buat anak-anak muda Indonesia, dan pilih bisnis bukan yang paling punya potensi besar untuk untung, tapi pilih yang kita paling suka. Untuk para entrepreneur muda Indonesia, saya senang numbersnya sudah makin naik. Sekarang saya kemana-mana kayaknya menjadi pengusaha sudah menjadi tren, tapi hati-hati jangan sampai kita lost momentum, karena tren adalah tren. Tapi kalau ternyata tidak banyak entrepreneur muda yang sukses, itu tidak bisa memberi keyakinan untuk para adik-adik kita lagi untuk menjadi entrepreneur. Jadi kita harus menjadi role model, start dari yang kecil, tapi berdampak positif untuk orang banyak.